Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fantastic Five akan mempresentasikan mengenai strategi meningkatkan pengguna Transjakarta menggunakan metode clustering Cummins. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Ciara Aurelia, Dianita Putri, Aziz Dwi Rizky, Rio Andika, dan Cindy Agustin. Berikut adalah gambaran umum dari presentasi kami, terdiri dari business understanding, data preparation, modeling, deployment, dan dashboard. Oke, yang pertama membahas mengenai misunderstanding. Next. Bagian pertama adalah problem statement. Salah satu penyebab tingginya tingkat kemacetan adalah tingginya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, terutama di kota-kota besar dan padat penduduk. Jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah sebanyak 10,6 juta, sementara jumlah kendaraan mencapai lebih dari 20 juta. Hal ini menunjukkan penduduk DKI Jakarta memiliki kendaraan pribadi yang mencapai 2 kali lipat jumlah penduduknya, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan menimbulkan dampak kelanjutan yang serius, seperti pemborosan pemakaian bahan bakar, polusi udara, serta penurunan tingkat kesehatan penduduk. Next. Dapat dilihat pada grafik di bawah, sepeda motor dan mobil merupakan kendaraan yang paling berkontribusi dalam peningkatan gas emisi di udara. Di sisi lain, transportasi publik seperti transportasi rel dan Transjakarta berkontribusi paling sedikit terhadap total emisi langsung atau operasional sektor transportasi di DKI Jakarta. Next. Pengguna Transjakarta per hari pada Desember 2023 mencapai sebanyak 1,1 juta pengguna. Jika dibandingkan dengan penduduk Jakarta, maka terdapat 10,37% masyarakat Jakarta yang telah menggunakan Transjakarta, di mana angka tersebut harus terus ditingkatkan. Next. Fokus utama pembahasan ini adalah membuat clustering berdasarkan RFM dengan menggunakan metode Cummins, di mana memberikan strategi pemasaran untuk setiap karakteristik di cluster yang terbentuk nantinya. RFM Feature Engineering. RFM adalah metode analisis pemasaran yang melibatkan analisis perilaku pelanggan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Next. Selanjutnya mengenai objektif. Pada pembahasan ini adalah yang pertama melakukan exploratory data analisis menggunakan dataset yang tersedia, kemudian melakukan clustering user menggunakan metode Cummins dengan pendekatan RFM, dan yang ketiga mengembangkan dashboard analisis interaktif untuk memungkinkan pengguna mengetahui informasi terkait Transjakarta. Next. Atau tujuan pembahasan adalah yang pertama memberikan strategi pemasaran untuk PT Transjakarta, dan yang kedua adalah mengoptimalisasi armada dan rute Transjakarta untuk mengurangi emisi karbon. Next. Goal selanjutnya adalah mengenai Sustainable Development Goal atau disingkat SDG nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. SDG 3 bertujuan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu akibat penyakit yang dapat dicegah, dan kematian dini dengan berfokus pada target utama yang meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan di suatu negara. Penggunaan Transjakarta dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun, armada yang tidak memadai dan rute yang tidak optimal dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas. Batasan penelitian kami ada dua. Yang pertama, model yang digunakan untuk melakukan clustering adalah Cummins. Yang kedua, menggunakan dataset pengguna bus Transjakarta pada bulan April 2023. Data understanding. Di dalam data kami terdapat 21 variabel dengan 10 variabel tipe data objek, 1 variabel tipe data integer, 8 variabel tipe data float, dan 2 variabel tipe data string. Lalu ada 3 data unik variabel, yaitu PyCard bank, PyCard sec, dan wilayah. Banyak atau panjang data pada beberapa variabel memungkinkan adanya missing value. Adanya nilai ekstrim memungkinkan terdapat outlier pada variabel PyCard birthdates. Lalu nilai ekstrim yang memungkinkan adanya outlier juga terjadi pada variabel PyAmount, di mana variabel ini memiliki nilai ongkos minimum 0 dan nilai ongkos maksimum 20.000. PyCard birthdate dan direction memiliki nilai korelasi 0, menunjukkan tidak memiliki hubungan linear yang signifikan. Tap in stoplet dan tap out stoplet memiliki nilai korelasi 0,90, menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat. Korelasi negatif yang cukup besar dapat dilihat antara PyAmount dan beberapa variabel lainnya seperti tap in stoplet minus 0,12 dan stop and sec minus 0,32. Pada grafik fluktuasi Transjakarta, terdapat beberapa hari yang memiliki jumlah transaksi yang tinggi, sekitar tanggal 13 April 2023 dan 17 April 2023. Sedangkan beberapa hari lainnya memiliki jumlah transaksi yang lebih rendah pada tanggal 1 April 2023. Data preparation. Terdapat 2 poin.
Yang pertama, assigning label. Kolom koridor name dan koridor ID sebagai referensi untuk membuat kode wilayah yang kemudian disimpan pada kolom baru, yaitu kolom wilayah. Mengubah kolom PyCardSec menjadi numerik dengan mengubah kategori female menjadi 0 dan male menjadi 1. Lalu yang kedua, melakukan drop irrelevant column. Drop variabel yang tidak dibutuhkan. Kolom-kolom yang tidak digunakan adalah trans ID, PyCard ID, tab in stop, tab in stoplet, tab in stop launch, dan tab out stop. Lalu di sini ada beberapa foto saat melakukan treatment data. Data treatment, handling missing value. Terdapat 7 variabel yang memiliki missing value. Persentase missing value setiap variabel yang memiliki missing value kurang dari 20% dari total keseluruhan data. Maka missing value dapat diatasi dengan menghapus data missing value. Selanjutnya, data yang telah dilakukan treatment tadi, selanjutnya kami lakukan eksplorasi. Yang pertama adalah distribusi bank card yang digunakan oleh pengguna Transjakarta untuk bertransaksi, di mana terdapat 6 bank card dan bank card yang paling banyak digunakan adalah DKI. Juga dilakukan eksplorasi data untuk distribusi penumpang berdasarkan hari, di mana pengguna banyak menggunakan Transjakarta di hari-hari kerja, dan terdapat perbedaan jumlah penumpang yang sangat signifikan pada saat weekday dan weekend. Yang selanjutnya adalah 10 halte dengan tap-in terbanyak, yang mana dalam hal ini pada 10 halte tersebut dapat memungkinkan terjadinya kepadatan pengguna yang dapat menyebabkan kemacetan dan peningkatan polusi udara. Nah, selain itu juga terdapat 10 halte dengan tap-in terkecil, di mana pada setiap halte hanya terdapat satu tap-in saja, sehingga perlu dilakukan pengurangan armada yang dapat mengurangi emisi dari bus Transjakarta. Selain itu juga terdapat 10 halte dengan tap out terbanyak, next. Dan juga terdapat 10 halte dengan tap out terkecil, di mana kedua hal tersebut juga harus mendapatkan perhatian yang sama seperti halnya pada halte-halte pada tap-in. Next. Dan itu juga terdapat 10 wilayah terpadat, di mana wilayah terpadat yaitu pada wilayah 32 atau pada rusun penjaringan hingga penjaringan. Next. Selanjutnya terdapat grafik distribusi penumpang berdasarkan tap-in dan tap-out, di mana pada grafik tersebut dapat mengindikasikan bahwa kemacetan dan kenaikan polusi dapat terjadi pada pukul 6 pagi dan 6 sore. Kemacetan serta polusi dapat diperkirakan menurun pada pukul 2 siang hingga pukul 3 sore. Next. Kemudian yang terakhir terdapat grafik distribusi perjalanan, di mana perbedaan rata-rata durasi perjalanan setiap harinya itu tidak terlalu signifikan, yaitu berkisar antara 70 hingga 73 menit. Untuk modeling sendiri, di sini kami menggunakan Cummins. Cummins ini pengertiannya yaitu tujuannya untuk menemukan pola atau struktur dalam data tanpa bimbingan label. Cummins sendiri termasuk kategori unsupervised. Next. Untuk Elbow method, sebelum melakukan Cummins, metodenya kita harus menentukan nilai K. Dapat dilihat di samping kiri bahwa kami menggunakan 3 cluster. Next. Untuk kedua metode, Elbow method dan slot method dapat menemukan nilai K dengan pertimbangan interpretabilitas, praktivitas, dan sumber daya yang lebih rendah, maka 3 metode tersebut kami menggunakan nilai clustering 3 atau nilai K3. Next. Dilihat di nilai korelasi di sini di samping pojok kanan dapat dilihat bahwa warna merah korelasi positif yang tinggi, abu-abu korelasi menengah, dan biru termasuk korelasi yang rendah. Next. Untuk dilihat dari tabel berikut, nilai 0 mempunyai karakteristik lebih tinggi, klaster 1 menengah, dan klaster kedua rendah. Next. Dapat dijabarkan bahwa klaster 0 memiliki resensi tinggi, frekuensi tinggi, dan monetary tinggi. Dan klaster 1 termasuk dalam kategori resensi menengah, frekuensi menengah, dan monetary menengah. Dan klaster 2 termasuk dalam resensi rendah, frekuensi rendah, dan monetary rendah. Deployment. Dalam deployment, kami membagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah recommendation based on user, yaitu rekomendasi berdasarkan 3 cluster yang ada. Next.
Untuk klaster 0 yang berupa high value users, kami memutuskan untuk memberikan program subscription kepada mereka untuk menjaga revenue perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Setelah melakukan benchmarking terhadap transportasi umum yang ada di New York City, didapatkan analisis berapa lama waktu yang sesuai untuk diberikan dalam program subscription ini. Next. Setelah itu, kami juga melakukan analisis terhadap harga yang sesuai untuk diberikan dalam program ini. Next. Berdasarkan analisis dan perhitungan yang sudah dilakukan, kami memutuskan untuk memberikan program subscription bulanan dengan harga 100.000 untuk tiap penggunanya. Next. Selanjutnya, untuk klaster 1 dan 2, yaitu occasional users dan low frequency users, kami mengadakan program reward berupa poin dan program referral untuk menjaga retensi pelanggan, yang dimana poin tersebut nantinya akan ditukarkan dengan merchandise atau dapat ditukarkan dengan trip perjalanan. Next. Sesi kedua yaitu ada recommendation for PT Transjakarta. Next. Kami memberikan rekomendasi terkait dengan pengalokasian operasional armada, di mana bisa dilakukan penambahan armada di 2 halte, yaitu halte penjaringan dan halte BKN. Karena kedua halte ini memiliki tap-in dan tap-out terbanyak. Kemudian dapat dilakukan penonaktifan operasional armada baru pada pukul 10 pagi sampai 4 sore, dikarenakan pada pukul tersebut terjadinya pengurangan penumpang. Kemudian dapat dilakukan pengurangan armada di 20 halte, dikarenakan halte-halte tersebut memiliki tap-in dan tap-out terkecil. Next. Berikut ini halte-halte yang kiranya dapat dikurangi armadanya. Next. Sehingga dapat dilakukan pengoptimalan operasional armada dengan cara memindahkan armada dari 20 halte yang memiliki kepadatan terendah tersebut ke halte penjaringan dan BKN yang memiliki kepadatan tertinggi. Oke, next. Berikut adalah dashboard dari kelompok kami. Pada dashboard ini, kami menampilkan performa penggunaan Transjakarta pada bulan April di tahun 2023. Terdapat laporan jumlah transaksi dan durasi perjalanan dari Transjakarta. Kami juga menampilkan 5 halte terpadat dan tersepi berdasarkan jumlah transaksi, serta pemetaan kepadatan wilayah yang dapat difilter berdasarkan jumlah tap-in dan tap-out. Ditampilkan juga grafik persebaran generasi pengguna dan diagram gender pengguna, serta grafik waktu kepadatan berdasarkan jumlah transaksi pada tiap jam, rata-rata durasi perjalanan tiap hari, dan grafik hari terpadat berdasarkan jumlah transaksi. Selanjutnya, kami tampilkan informasi terkait clustering user. Pada slide ini diberikan informasi mengenai user seperti laporan user, total pengeluaran user, dan rata-rata pengeluaran per user. Serta 3 wilayah dengan transaksi terbanyak pada tiap klasternya. Yang terakhir yaitu diagram klaster yang berisikan perbandingan persentase jumlah user berdasarkan klaster. Sekian presentasi dari kami, diharapkan apa yang sudah kami presentasikan dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama pihak terkait. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.